Konflik antar kerajaan di Bali pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha, Bali terdiri dari beberapa kerajaan kecil yang memiliki pengaruh kuat di wilayah masing-masing. Kerajaan-kerajaan ini seringkali terlibat konflik, baik karena persaingan kekuasaan, perebutan wilayah, maupun perbedaan kepentingan politik. Di antara kerajaan-kerajaan yang terkenal adalah Kerajaan Bedahulu, yang dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Bali, dan beberapa kerajaan kecil lainnya yang sering bersaing satu sama lain. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah Bali pada masa Hindu-Buddha adalah Raja Bedahulu, yang berkuasa di Kerajaan Bedahulu dan memimpin wilayah Bali pada abad ke-14. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini mengendalikan banyak wilayah di Bali dan menjadi kerajaan yang disegani. Namun, pengaruh dan kekuasaan Bedahulu menimbulkan ketegangan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, sehingga perselisihan dan konflik pun sering terjadi. Awal mula konflik kerajaan Bedahulu dengan kerajaan-kerajaan kecil di Bali. Suatu hari, di istana kerajaan Bedahulu, Raja Bedahulu berbicara dengan para patih dan penasihatnya tentang keadaan yang sedang berlangsung di wilayah kekuasaannya. Raja Bedahulu, sudah lama aku mendengar kabar bahwa wilayah-wilayah tetangga kita mulai menguatkan diri. Para raja muda itu tampaknya tidak mengindahkan kekuasaan Bedahulu yang telah lama berdiri. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka tak memahami bahwa Bali ini harus bersatu di bawah satu panji? Patih Kerta, Baginda, mungkin para raja muda itu merasa kuat dan ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Kerajaan Buleleng di utara dan Kerajaan Sukawati di timur, misalnya, tampak semakin berani memperkuat pasukan mereka. Mereka menolak tunduk kepada Bedahulu, bahkan melancarkan serangan ke desa-desa di perbatasan. Raja Bedahulu, HM. Begitu rupanya. Kita tidak bisa membiarkan ini berlangsung lebih lama. Jika mereka terus memberontak, ketentraman seluruh Bali akan terganggu. Aku akan segera mengirimkan surat peringatan kepada para raja itu. Para patih dan pejabat kerajaan pun sepakat, dan surat peringatan dikirimkan kepada para raja di wilayah Bali lainnya. Namun, peringatan ini justru memicu kemarahan beberapa raja yang merasa tersinggung oleh perintah Raja Bedahulu. Percakapan Raja Buleleng dan penasihatnya. Di Kerajaan Buleleng, Raja Buleleng sedang berbicara dengan penasihat kepercayaannya tentang surat peringatan yang dikirimkan oleh Raja Bedahulu. Raja Buleleng, lihatlah, Bedahulu kembali merasa dirinya penguasa tunggal di Bali. Apa ia lupa bahwa Buleleng memiliki kekuatan besar di utara? Kita bukanlah pengikutnya yang harus tunduk begitu saja. Penasihat, benar, Paduka. Buleleng adalah kerajaan yang kuat dan kaya. Namun, Raja Bedahulu tampaknya tidak ingin kekuasaannya ditantang. Apa rencana Paduka untuk menanggapi surat peringatannya? Raja Buleleng, kita akan menolak peringatannya dan tetap mempertahankan kebebasan Buleleng. Jika Bedahulu ingin perang, maka kita akan menunjukkan kekuatan kita. Dengan penuh keyakinan, Raja Buleleng menolak peringatan dari Bedahulu, dan ketegangan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pecahnya beberapa pertempuran kecil di perbatasan antara Buleleng dan Bedahulu. Konflik yang berkembang antara Kerajaan Bedahulu dan Sukawati. Di tempat lain, di Kerajaan Sukawati, Raja Sukawati juga bersikap serupa. Raja Sukawati merasa bahwa Kerajaan Bedahulu tidak berhak atas wilayah mereka, dan mereka memiliki hak penuh atas kekuasaan di timur Bali. Raja Sukawati, Kerajaan Bedahulu ingin agar kita semua tunduk padanya. Apakah ini cara mereka mempertahankan ketertiban, atau hanya sekadar ambisi untuk menguasai seluruh Bali? Patih Sukawati, Baginda, rakyat kita pun tidak ingin diperintah oleh Bedahulu.
kita telah membangun Sukawati dengan kekuatan kita sendiri, tanpa bantuan Bedahulu. Raja Sukawati, jika Bedahulu memaksa kita tunduk, maka kita akan melawan. Beritahu seluruh prajurit untuk bersiap menjaga perbatasan. Kita harus siap menghadapi setiap kemungkinan. Instruksi Raja Sukawati memperkuat posisi mereka, dan pertempuran-pertempuran sporadis pun tak terelakkan di perbatasan Sukawati dan Bedahulu. Pasukan dari kedua kerajaan saling melakukan serangan dan mengokohkan benteng pertahanan masing-masing. Ekspedisi Majapahit ke Bali menyatukan kerajaan-kerajaan di Bali. Ketika konflik semakin meluas, kerajaan-kerajaan di Bali pun menjadi semakin lemah karena terus-menerus berperang satu sama lain. Pada saat inilah Majapahit, yang tengah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Gajah Mada, melihat kesempatan untuk menyatukan Bali di bawah kekuasaannya. Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh Nusantara, mengirimkan pasukan besar ke Bali untuk menaklukkan wilayah ini dan mengakhiri pertikaian antar kerajaan. Pada tahun 1343, ekspedisi militer Majapahit tiba di Bali dan berhasil menaklukkan kerajaan Bedahulu beserta kerajaan-kerajaan lainnya. Para raja Bali yang berperang akhirnya dipaksa untuk tunduk di bawah Majapahit. Gajah Mada, kepada para raja Bali yang telah ditaklukkan, Majapahit tidak datang untuk menghancurkan Bali, tetapi untuk membawa persatuan dan ketertiban. Bali adalah bagian dari Nusantara, dan Nusantara harus berdiri kuat dalam satu kesatuan. Demi rakyat kalian, terimalah Majapahit sebagai pemersatu. Raja Bedahulu, dengan berat hati, kami memahami tujuan Majapahit, Gajah Mada. Semoga persatuan ini membawa kedamaian yang selama ini kami cari. Setelah Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit, perdamaian pun mulai tercipta. Majapahit mengangkat beberapa pemimpin setempat sebagai penguasa otonom, namun mereka tetap tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Majapahit memperkenalkan berbagai sistem pemerintahan, hukum, dan budaya yang memperkuat tatanan sosial di Bali. Para pendeta, bangsawan, dan seniman dari Jawa juga ikut menetap di Bali, membawa serta tradisi dan kepercayaan yang turut membentuk identitas Bali. Dampak dari konflik dan penyatuan Bali di bawah Majapahit. Dengan bergabungnya Bali di bawah Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya sering berkonflik kini berada di bawah kendali satu kekuasaan. Konflik antar kerajaan pun berkurang, dan Bali mengalami masa stabilitas yang lebih panjang. Di bawah pengaruh Majapahit, tradisi Hindu di Bali berkembang pesat, dan berbagai bentuk seni serta adat istiadat yang dibawa dari Majapahit menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Bali. Peristiwa ini menjadi awal dari pembentukan identitas Bali yang unik dan terus berkembang hingga masa sekarang. Setelah Majapahit runtuh, Bali mempertahankan warisan budaya Hindu yang kuat, menjadikannya salah satu pusat kebudayaan Hindu di Indonesia hingga saat ini. Kesimpulan: konflik antar kerajaan di Bali pada masa Hindu-Buddha adalah bagian dari perjalanan panjang Bali menuju persatuan dan stabilitas. Meski persaingan dan peperangan sempat mengancam kedamaian di Bali, kedatangan Majapahit membawa perubahan besar yang memperkenalkan sistem pemerintahan dan budaya baru. Setelah disatukan, Bali menjadi pulau yang kaya akan kebudayaan Hindu yang khas dan lestari, yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Majapahit dan menjadi identitas Bali yang kita kenal sekarang.